Santer sebagai tempat sebuah ritual ilmu hitam berlangsung, rumah yang berada di kawasan Tapos Depok akrab dijuluki warga sekitar dengan nama Rumah Pesugihan. Dulu sebenarnya kalau kita sebut sih rumah pesugihan ya. Kabarnya sih memang pemilik rumah melakukan ritual pesugihan. Pasalnya rumah yang disinyalir berdiri di tahun 80-an ini yang tergolong cukup mewah ini dan memiliki pekarangan yang luas. Dulunya kerap terjadi tragedi mengerikan yang melibatkan nyawa beberapa pekerja yang mati secara misterius. Setahu gue sih rumah ini dibangun udah dari tahun 80-an. Gue udah jaga hampir sekitar 5 tahun lebih lah. Itu sekitar 2018. Dulu sini pernah ada anaknya jatuh di kolam renang, meninggal di dalam. Sama pembantunya juga meninggal. Menambah kesan kuat bahwa tragedi tersebut memang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan dengan jalur sesat. Beredar desas-desus kuat bahwa setiap kali tragedi berlangsung sudah pasti ada kendaraan baru terparkir di rumah ini. Ada juru parkir yang parkir mobil tiba-tiba langsung dia ketindih sama mobil kan. Tiba-tiba langsung meninggal. Nah, terus orangnya bilang kata itu setelah orangnya itu meninggal besoknya langsung mobil baru udah ada. Kini rumah yang sudah berpindah tangan kepada pemilik kedua dengan alasan hutang piutang ini dihuni oleh beberapa orang yang mau tidak mau merasakan keberadaan sosok astral. Minimal kan ini kan sendiri nih di rumah yang ceweknya. Nah kita kan kerja, tahu-tahu pulang kerja dia udah kesurupan. Tak hanya sekedar mitos pesugihan yang berlangsung, beberapa sosok astral menambah kesan kuat bahwa rumah ini menyimpan sebuah misteri kelam yang coba disembunyikan. Saya lagi lewat di atas merah itu ngelempar ranting. Mungkin teman-teman rasa nggak nyaman ya. Terus mereka rasa kayak ada orang yang ngintip-ngintip gitu kan. Ya udah lama kelamaan teman-teman pada nggak nyaman di sini kan. Mereka udah mulai satu demi satu udah mulai cari tempat yang bikin mereka lebih nyaman gitu kan. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak mitos kuat adanya pesugihan di rumah ini atau hanya sekedar desas-desus belaka yang hadir setelah rumah ini dibiarkan kosong beberapa waktu lalu? Udah langsung disambut ya kan Anda? Betul. Oke, jadi pemirsa sekarang udah menunjukkan pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat dan Tasya juga udah ditemanin sama Fris dan juga Kak Den di sini. Dan ini adalah salah satu rumah yang cukup terkenal tepatnya di daerah Tapos dengan cerita-cerita yang lumayan horor nih. Mulai dari asisten rumah tangganya, supir, bahkan anak dari yang punya rumah ini sendiri terenggut nyawanya. Oke. Jadi ini identik katanya rumah pesugihan. Sebelum kita masuk ke dalam, sekaligus kita cari tahu tentang mitos-mitos itu benar atau enggak, mungkin ada yang dirasain sama Fris atau Kak Den? Kalau aku sih lebih ke hawa yang panas ya Visi ya. Lebih ke hawa yang panas. Cuma saya masih belum bisa melihat goibnya kayak apa aja. Mungkin nanti pada saat kita ke dalam, mungkin bisa melihat hal itu. Ya udah kalau gitu nggak usah lama-lama, langsung kita masuk ke dalam aja ya. Oke. Permisi. Dilihat dari penampilan luar rumahnya itu besar banget, tapi cukup tidak terawat ya. Dan begitu masuk ke dalam juga sebetulnya tidak diisi dengan banyak barang atau bahkan dapat dikatakan ruangannya tuh banyak sekali yang kosong. Bahkan ruangan tengah tuh space-nya kebuka, tapi entah kenapa hawanya tuh panas aja di dalam. Dan memang ini sebetulnya kalau kita lihat ya sekitar sini, ini masih cukup bagus atau modern ya untuk bangunannya, karena memang ternyata di sini tuh ditinggali juga oleh pihak kedua. Jadi pihak pertama itu terlibat kasus yang melibatkan keuangan atau finansial, sehingga rumah ini diambil alih atau di take over oleh pihak kedua, yang mana katanya walaupun mereka tinggal di sini, tapi mereka sering banget mendapatkan gangguan-gangguan. Dulu nih rumah belum kosong, masih ada penghuninya kan. Semenjak gue datang kemari ya baru itu, karena ada gue makanya langsung dikosongin. Ada sangkut paut masalah uang kan, sampai bisa tanah ini dia jadi pilih pihak kedua. Mungkin kalau di sini belum kerasa, apa kita masuk ke lebih dalam ya? Kita sambil jalan.
saya kayak ada magnet ya. Magnet yang minta untuk kita ke atas katanya. Ke atas, langsung ke atas. Dan Ananda yang telah merasakan energi keberadaan sosok astral cukup kuat di lantai atas, segera mengajak tim untuk melanjutkan penelusuran menuju ke lantai 2. Demi menguak salah satu sosok astral yang cukup kuat menghuni rumah. Kalau ini sebenarnya menurut aku dan dapat flashbacknya, kilas baliknya, kalau tadi itu ruang penerimaan tamu dan ini untuk ruang keluarga. Jadi ini untuk ruang kumpulnya. Tapi memang kalau tadi kamu bilang pihak kedua mengalami gangguan, aku dapat gambaran secara jelas Tasya. Sebenarnya ketika dia meninggali tempat ini akan banyak gangguan seperti kesurupan, kerasukan atau bahkan sebenarnya lebih ke ketempelan. Makhluk yang ada di sini tuh lebih dominan untuk mengganggunya dengan memasuki tubuh manusia. Bahkan mungkin bisa kita bilang sampai mengambil nyawanya. Iya, ngomong-ngomong soal ngambil nyawa, memang ternyata di sini tuh sempat ada kejadian di mana tadi asisten rumah tangganya itu sempat dalam keadaan hamil, katanya terpeleset. Nanti mungkin kita bisa keliling, siapa tahu ada mungkin auranya dari almarhum. Terus juga sampai di depan kita ini kan ada kolam berenang ya. Itu anak dari yang punya rumah itu tenggelam dan sama-sama kehilangan nyawanya di sini. Oke, mungkin kita langsung eksplor atas dulu. Boleh, kan? boleh. Karena kan Anda juga langsung dapet panggilan. Feel-nya di atas Jadi ya. kayak ada magnet untuk minta saya untuk ke atas. Naik ke atas ya. Oke, jadi tadi begitu masuk ke dalam langsung Kak Den punya firasat untuk disuruh naik ke atas. Terus pas masuk ke ruangan yang di atas, kurang lebih ruangan di atas itu sama tapi jauh lebih lebar bahkan dari ruangan yang pertama kita masukin. Dan di situ juga udah mulai terasa apa ya, auranya lebih kuat lagi di situ. Bahkan tadi Kak Den juga sempet mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada di dalam sana. Pada saat kita masuk, saya dapat visual sedikit. Jadi dulunya ini tempat banyak yang berkumpul. Aku coba untuk kilas balik sedikit kali ya. Iya. Karena kayaknya memang menurutku residu energi di tempat ini tuh masih sangat besar, Tasya. Rasa ya. Iya, dan benar adanya kalau tadi kan Anda bilang ini perkumpulan, jadi kalau ditarik mundur, dulu ini adalah penempatan TV. Ya. Jadi di sini ada meja panjang dan ditaruh TV juga. Dan kalau tadi berbicara mengenai pesugihan, kayaknya dapat gambaran yang berbeda nih Tasya. Jadi aku lihat tempat ini memang biasa dijadikan tempat untuk berkumpul. Banyaknya seperti jamaat atau orang-orang yang berkumpul. Orang-orang yang berkumpul dan bisa dikatakan ini aliran yang menuju ke arah yang negatif, sangat negatif. Karena pada saat itu tempat ini tuh benar-benar diisi dengan karpet. Jadi aku lihat seperti ada tatanan karpet berwarna hitam dengan list merah yang diisi full di ruangan ini. Dan bagi yang datang ke sini tuh hanya boleh apabila orang itu terikat dalam aliran tersebut. Kayak sekarang, Tasya lagi berdiri di sini. Ya. Ini tuh adalah posisi di mana sebenarnya pemilik atau orang pertama rumah itu yang biasa untuk berbicara kepada para jemaat. Ruangan ini sangat besar, Tapi luas. panas ya. Ya, ini pengap banget kan Anda, kayak nggak ada udara. Padahal ini semuanya jendela tuh lengkap, ada ventilasi udara. Tapi rasanya nggak ada udara yang masuk ke kita. Cuma aku juga nggak tahu nih, pada saat tadi Tasya ngasih pertanyaan ke kita dulunya tempat ini apa, residu energinya seperti apa. Aku ngerasa tadi ada sesuatu seperti hantaman ke arah kepala belakangku. Jadi pada saat tadi aku menghadap ke sini, aku ngerasa ada sesuatu yang menghantam bagian belakangku. Dan menurutku itu ulah dari makhluk yang ada di sini. Iya. Tapi kalau di ruangan ini mungkin Fris atau Kak Den ada merasakan aura-aura apa nggak? Atau ada keberadaan mereka nggak di sekitar sini? Kalau dibilang ada tapi belum ketahuan juga maksudnya. Emang pada saat cari iya. Dan Ananda dan Frisly masih menggali energi sosok astral yang cukup kuat jadi penunggu lantai 2. Selain sekumpulan makhluk lain yang keberadaannya tidak terlalu mengusik kami. Ini Kak Den, Ya. Kayaknya dia dapat sini.